ayat 280. Wa in kana zu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini menarik Bapak Ibu ayat ini. Jadi kalau ada orang berhutang sama kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dia tidak sanggup bayar, maka di ayat ini diajarkan oleh Allah dua hal kepada kita. Yang pertama, wa in kana zu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang itu berhutang, dia tidak sanggup bayar, dia sukar membayar, dia kena dampak ekonomi Covid. Nah, gitulah kira-kira. Bisnis tidak berjalan, maka bagi kita sebagai seorang muslim itu beri tangguh pembayaran. Nanti dalam bahasa bank syariah itu namanya rescheduling. Sepatutnya Bapak bayar bulan ini, tanggal ini. Oh, tidak sanggup dia bayar, tidak apa-apa Pak, kapan Bapak sanggup? Yuk kita reschedule bulan depan. Oh, bulan depan juga enggak, bulan depannya lagi. Islam mengajarkan seperti itu. Karena ingat bahwa kita kemarin sudah bahas tentang akad hutang piutang al-qardu, bahwa akad hutang piutang itu tolong menolong sifatnya. Mereka yang memberikan hutang dapat dua pahala, Pak. Ada dua hadis. Hadis yang pertama, hutang yang kedua kita berikan itu sama dengan satu pahala. Hadis yang lain, Anda ketika memberikan hutang kepada orang itu mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama bahwa kita membantu orang tersebut. Pahala kedua, uang kita tidak hilang. Tapi kalau sedekah, uang kita hilang. Wah, gitulah kira-kira. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, nah ketika dia tidak sanggup membayar, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita kasih waktu yang luas kepada dia. Yang kedua, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apabila kemudian kamu mensedekahkannya, hutang itu tidak usah lagi dibayar. Ini yang dimaksud dengan al-ibra. Jadi al-ibra ini adalah hutang yang sepatutnya Anda bayar itu saya putihkan. Jadi ada istilahnya pemutihan hutang, ataupun dalam istilah perbankan itu hapus buku. Kita delete aja lah Pak, udah selesai. Wa antasaddaqu, kalau kamu menyedekahkan kewajiban orang yang itu menjadi hakmu, hutang orang yang dia harus bayar kepada dirimu, itu kamu bebaskan. Apa kata Allah? Khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu bagus bagi kamu apabila kemudian kamu mengetahuinya. Ini masalahnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini digunakan oleh orang yang enggak mau bayar hutang. Nah, ini yang jadi problem. Jadi hutang piutang di dalam Islam itu boleh, malah mengandung unsur pahala di sana. Jadi menolong orang lain. Tapi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita, hutang itu menjadi gaya hidup. Dia punya uang, tapi beli motor, beli mobil, tetap hutang lagi. Gitulah kira-kira. Dan ada orang berhutang, na'udzubillah, punya tujuan untuk tidak bayar. Maka Rasulullah mengatakan, matlul ghaniyyu dzulmun. Orang yang tidak mau membayar hutang, sedangkan dia punya uang, tidak mau membayar hutang, zalim. Doliminya ada dua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia dolim tidak membayar kewajibannya. Berarti ada hak orang yang ia tunda. Dolim yang kedua, orang yang suka memberikan hutang, itu akhirnya berubah cita rasa kebaikannya. Tiba-tiba si A berhutang sama saya, tidak bayar hutang, dan saya tahu dia punya uang. Akhirnya datang si B, dia memang butuh. Lalu saya bilang sama dia, Pak, dibandingkan rusak hubungan kita gara-gara nanti Bapak tidak bayar hutang, Bapak butuh berapa? 1 juta. Ini ambil aja 100.000, saya ikhlaskan, sedekah namanya. Kerusak Pak. Jadi cita rasa kebaikan saya untuk menolong orang itu rusak gara-gara ada orang yang saya tolong sengaja tidak bayar hutang. Akhirnya hubungan kita merenggang. Maka Rasulullah mengatakan, mereka yang tidak mau membayar hutang di saat dia punya aset untuk membayar hutangnya, zalim. Untuk apa kita sholat, untuk apa kita pergi haji umroh, untuk apa kita bersedekah, hutang nggak kita bayar. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kemarin ke dalam pembahasan kita tentang wasiat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, wasiat itu baru dilakukan setelah dua hal.
Yang pertama fardu kifayah, yang kedua bayar hutang, baru lakukan wasiat, yang keempat baru warisan. Jadi hutang ini menjadi sangat penting jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi cuman ini yang saya katakan tadi, orang ketika sudah berhutang kepada kita pakai ayat ini, niatnya tidak bayar. Dia bilang, Pak, kan ada ayat dalam Al-Quran, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau Bapak mengikhlaskan hutang kepada saya, Bapak masuk surga, dapat pahala. Ini modus namanya, Pak, menggunakan ayat di tempat yang salah. Tapi di sisi orang yang punya hak, dia punya piutang, orang berhutang sama dia, kalau dia gunakan ayat ini, Masya Allah, dia menolong orang. Pertama kita rescheduling, oh nggak bisa rescheduling, bayar waktu yang lebih luas, nggak sanggup juga, udahlah Pak, nggak usah lagi bayar hutang saya. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini kata Allah, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu baik. Nah di dalam hadis sedikit lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man faraja muslim kurbatan min kurabid dunya farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan, orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitannya pada hari kiamat. Masya Allah. Ada orang susah bayar utang sama kita, Pak, kita bebaskan dia, udahlah Pak, nggak usah lagi difikirkan, saya ikhlaskan, saya sedekahkan kepada Bapak. Itu ibrok namanya, Pak. Jadi kita membebaskan orang. Maka Masya Allah, Allah janjikan nanti di yaumil qiyamah, ketika kita berhadapan dengan yaumil qiyamah, kita berhadapan dengan hisab, maka Allah akan mudahkan urusan kita, karena di dunia kita memudahkan urusan orang. Cuman orang kita kan pakai istilah, kalau bisa disusahkan kenapa dimudahkan. Ini salah juga, Pak. Seorang muslim itu berusaha untuk memudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Tapi jangan kemudian mudah itu kemudian merusak tata kelola, ada administrasinya yang sepatutnya dipenuhi, kita mudahkan. Itu juga nggak boleh, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, wallahu fi auni 'abdi ma damal 'abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong orang lain. Yang terakhir, Rasulullah pernah membebaskan setengah hutang daripada seorang sahabat. Jadi Rasulullah SAW pernah berbicara terkait kasus Jabir radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, dia punya hutang sama beberapa orang. Lalu dikumpulkan orang-orang tersebut, maka kallaman Nabi sallallahu alaihi wasallam urama'a Jabir liyadha'u anhu. Rasulullah berbicara kepada pihak-pihak yang memiliki piutang kepada Jabir. Jabir harus membayar hutang kepada mereka, dengan Rasulullah mengatakan, mintalah mereka untuk menggugurkan hutangmu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebutkan dengan akad ibrah. Nah, pertanyaan yang terakhir tadi yang di awal saya tanyakan, saya ungkapkan, apakah ketika kita menghibahkan hutang atau kita menyatakan nggak usah bayar lagi, perlu nggak diakadkan? Perlu nggak kita bilang? Ini pertanyaan yang paling sering. Ustaz, dia punya hutang sama saya, Ustaz, tapi saya sudah ikhlaskan, boleh nggak saya bilang? Khilaf di antara para ulama. Ada yang menyatakan wajib, harus mendapatkan qabul. Jadi ijab, saya menyatakan hutang kamu saya bebaskan, lalu dia menerima hutang itu untuk dibebaskan. Jumhur ulama mengatakan tidak perlu, karena ini akad kebaikan, sudah ikhlaskan saja. Oh, nanti tiba-tiba dia bayar, baru bapak bilang sebenarnya saya sudah mengikhlaskan, ambil saja uang ini. Ataupun kemudian kita bisa berubah niat, oh nyokan apa yang jecit, alhamdulillah nyohana anak pucit. Itu kembali lagi kepada kita, karena sifatnya ini adalah akad kebaikan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akad tabarru yang kita sebenarnya melakukannya namanya al-ibra. Al-ibra ini melepaskan hak kita yang sepatutnya itu adalah kewajiban orang kepada kita. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya apa yang dipraktekkan di lembaga keuangan syariah, ya, dengan cara orang nggak sanggup lagi bayar cicilan di bank, hutang,
itu dilakukan dua pendekatan. Yang pertama, di bank syariah itu ada rescheduling, waktunya diperluas. Kalau sepatutnya 1 tahun, udah 3 tahun kemudian Bapak lunasi. Ataupun yang kedua, ada istilah hapus buku, Pak. Kita hapuskan saja hutang Bapak. Apakah itu keuntungannya yang dihapus, modalnya dikembalikan, ataupun marginnya dikurangi. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita dalami nanti ada beberapa fatwa yang berkaitan dengan penghapusan hutang yang seperti ini, yang hari ini diberlakukan di lembaga keuangan syariah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.